Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz As'ad SAG kepada Ustaz العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi yang berbahagia ini kami melaksanakan kegiatan perumusan karakter di Yayasan As-Sofa. Berkahi dan dalam kegiatan kami ini, jadikan kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Alim, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta berilah kami kekuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Acara selanjutnya adalah pengarahan oleh Direktur Pendidikan kita, Bapak Aprinandes SPD, tentang workshop perumusan karakter Yayasan As-Sofa Pekanbaru tahun pelajaran 2023-2024. Kepada Bapak disilakan. Dan semoga semuanya dalam keadaan segar untuk kembali mengawali semester 2 tahun pelajaran kita tahun ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana sudah disampaikan sebelum libur kemarin, bahwa hari ini kita awali pertemuan kita dengan rencana workshop perumusan karakter yang ada di Yayasan As-Sofa. Kenapa ini kita lakukan Bapak dan Ibu? Karena sudah cukup lama kita menggembar-gemborkan karakter yang ada di Yayasan As-Sofa, tetapi kita belum punya langkah-langkah apa yang mau kita lakukan untuk mencapai karakter tersebut. Jadi kita cuma punya slogan, punya gaya, punya lagu, punya gerakan yang sudah kita hafalkan kemarin itu, tapi kita belum punya indikator dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk perkarakter yang kita rumuskan. Nah, hari ini kita akan coba 2 hari. Kita barang 2 hari bisa tuntas, Bapak dan Ibu. Kalau tidak tuntas sampai pukul 15.30 hari Jumat, harus kita sambung pada hari Sabtunya. Jadi komit kita berdasarkan 2 hari. Tolong betul-betul kita sama-sama bekerja. Kalau memang sampai 15.30 hari Jumat belum bisa kita tuntaskan pleno dan presentasinya, kita harus sambung ke hari Sabtu. Ini dari awal kita sampaikan, supaya tidak ada yang kaget. Ya, ternyata 15.30 Jumat belum selesai, kita harus sambung hari Sabtunya. Supaya dimulai sekolah besok kita tidak lagi berpikiran tentang itu, sudah selesai orang kita. Dimohon kepada sama-sama kita semua, siswa, guru, karyawan, CS, security, dan semua yang ada di Yayasan As-Sofa mesti harus menjauhi yang sudah nanti akan kita luruskan, yang mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu, ini kalau tidak salah awal tahun pelajaran yang lalu sudah pernah kita sampaikan juga skema target Yayasan As-Sofa, bahwa kita adalah sekolah para juara. Goal kita itu sekolah para juara. Juara yang tentunya tidak hanya di bidang-bidang tertentu saja, tapi memang bidang-bidang sudah kita programkan. Bidang-bidang sudah kita program semua untuk menjadi anak kita menjadi sekolah betul-betul menjadi orang-orang yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Dan ini sudah kita buktikan dengan beberapa hal, dengan beberapa bidang, dengan beberapa anak kita yang memang bisa menonjol prestasi di bidang-bidang tertentu tersebut.
Nah, karakter dari sinilah ini yang kita rumuskan kemarin itu untuk menjadikan bahwa sekolah ini adalah sekolah prajuara. Ada karakter siswa, ada kompetensi siswa, kompetensi karyawan, guru dan karyawan, ada mental guru dan karyawannya, ada program sekolah juga. Dari semua yang ada 5 itu, menjadikanlah target Asopa itu adalah perfect untuk semuanya. Perfect dalam hal apa saja? Ya, kita berusaha untuk meminimalkan semua kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, setelah kita lihat dari karakter yang dirumuskan secara nasional, kemarin itu semua sudah termasuk ke dalam hal yang demikian. Jadi kita ambil sekarang karakter pertama itu religius. Kita sekolah Islam, sekolah yang Islami, kita harus ambil itu karakter anak kita religius. Apa itu religius nanti akan ada indikator-indikatornya. Kemudian jujur, disiplin, peduli, dan pantang menyerah. Dari semuanya itu nanti anak kita harus menjadi orang-orang yang pantang menyerah. Selalu berusaha dengan kuat, selalu berupaya untuk menyelesaikan semua yang kita berikan, semua yang kita tugaskan, semua yang menjadi tantangan mereka, bahwa anak kita itu menjadi orang-orang yang pantang menyerah. Ini yang kita harapkan dari apa yang kita rumuskan. Ini indikatornya Bapak Ibu. Untuk nilai karakter religius itu, indikatornya taat kepada Allah dan Rasul, tidak memaksakan kehendak, tidak menghargai perbedaan keyakinan. Jadi dibangunkan sedikit, kalau keyakinan itu kalau nasional itu kan agama. Kita agama Islam, agama Kristen, agama Buddha. Contoh, ini contoh ya. Sebagai pedoman saya, nanti Bapak Ibu yang berkelompok bisa berpedoman kepada ini. Contoh religius itu adalah taat kepada Allah dan Rasul, toleransi seperti yang sudah ada di sebelum itu tadi. Indikator religius kita kembangkan. Religius itu indikator pengembangan pertama adalah taat kepada Allah dan Rasul. Apa yang akan kita lakukan yang taat kepada Allah dan Rasul ini? Nah, itulah yang akan penerapannya di karakter nanti. Peserta didik tidak meninggalkan sholat atau mengerjakan sholat 5 waktu secara tepat waktu, umpamanya gitu ya, bisa jadi. Kemudian peserta didik membaca Al-Quran setiap hari. Itu yang akan kita rumuskan. Percaya diri, umpamanya. Peserta didik berani melakukan hal yang benar dan menyampaikan yang salah. Peserta didik tak berani tampil di depan kelas. Nah, yang seperti ini tentunya untuk kelas 1 SD akan berbeda dengan kelas 1 SMP, akan berbeda dengan kelas 1 SMA. Maka nanti kita akan berkumpul dulu per tingkat kelas. Oke? Peduli terhadap lingkungan sekolah, menjaga pengembangannya apa? Menjaga lingkungan sekolah, tidak buang sampah sembarangan. Kalau ini selesai yang 5 ini dalam 2 hari Bapak dan Ibu, ini akan menjadi buku saku pendidikan karakter Yayasan Asopa. Jika kita bersama, sekarang kita bersama menjadi buku saku pendidikan karakter di Yayasan Asopa. Mudah-mudahan nanti bisa tidak hanya tercatat di situ saja, tetapi penerapannya memang yang paling penting dalam pembelajaran yang kita lakukan di setiap hari di sekolah kita. Oke, ada yang bertanya sampai sini Bapak Ibu? Sebelum lanjut kepada kelompok-kelompok dan teknis tepat waktu. Nah, itu yang berarti kalimat-kalimat positifnya. Ya seperti yang 112 itu peserta didik membaca Al-Quran setiap hari. Itu kalimat-kalimat positif. Kalau bisa kita hindari kata tidak situ, buat kalimat-kalimat yang positif. Oke, terima kasih. Ingatkan. Ini link perumusan karakter. Kalau bisa nanti kita, bukan kalau bisa ya, kita bekerjanya di link ini saja nanti. Jadi Bapak Ibu pimpinan sekolah sebagai koordinator nanti sudah akan bisa melihatnya di sini semua. Kita kembali dulu Pak. Peserta didik hak itu status yang kata-katanya melakukan apa yang menjadi keputusan bersama. Sama tuh dengan yang Yang ini. Menghargai orang lain sebenarnya sudah menghargai itu. Bu Rilta kok religius? Oke, untuk toleransi. Yang pertama, peserta ini menghargai bahasa dan budaya orang lain. Dari sampah sampai. Demikian Bapak Ibu penyampaian dari karakter
Julius dengan 10 indikatornya. Mudah-mudahan nanti bisa direvisi buat kebaikan kita bersama. Sudah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk yang SMP ya, Bapak Ibu, silakan. Mencegah orang perbuatan yang memicu konflik. Terus peserta didik mampu melaksanakan aktivitas dengan kelas, peserta didik mampu menerima kritikan dan saran yang membangun dengan orang lain, maka harus ada program untuk mensisihkan ini, melahirkan pembiasaan karakter ini. Kemudian peserta didik mampu memberikan kontribusi sungguh-sungguh kepada konflik. Teguh pendirian, apa di bawahnya? Peserta didik terbiasa istiqamah dalam membela kebenaran. Peserta didik mampu fokus dalam melaksanakan aktivitas kebaikan. Peserta didik terbiasa melakukan kebaikan secara berkelanjutan. Tidak memaksakan kehendak. Bayangin kalau kita mengatakan tidak, itu diubah dengan tidak memaksakan kehendak. Jadi ketika ada pernikahannya, bagaimana di bawahnya mesti ada turunan program apa yang nyata yang bisa mengarahkan pikiran anak ke sini. Ketika ada itu nanti hanya sekedar ya, yes make, yes ngabur, selesai, hanya di atas kertas saja. Tapi kalau ada beliau, dan itu kan sudah determinasi untuk meramu yang menjadi tingkat yang nyata. Kita lanjutkan. Di bawahnya ada tadi aku membangun. Indikator yang ketiga yaitu kerjasama. Penerapannya adalah satu. Dua, peserta didik dapat menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan tenang saat proses pembelajaran berlangsung. Tiga, peserta didik mampu berdiskusi dengan baik dan mampu mencari solusi atas topik yang diberikan oleh guru. Indikator yang keempat, solidaritas dan mandiri, daya juang dan lain-lainnya. Baiklah, untuk indikator etos kerja, kita baca pengertiannya dulu. Etos kerja ini dimaksud dengan seperangkat perilaku positif yang menjadi fondasi dasar seseorang yang mencakup motivasi untuk melakukan menguasai profesi yang dilakukannya. Kalau di tingkat TK itu dia mampu menyelesaikan tugas dengan baik, berani tampil. Yang di SD juga lebih kurang sama, di kelas 2 juga seperti itu. Kelas 3 juga seperti itu. Saya tidak membacakan. Kelas 4 paling intinya profesional itu dia mampu menyelesaikan tugas dengan tepat dan cepat. Bapak Ibu, berarti ini tidak sampai di sini. Tadi ada beberapa masukan sudah kita terima, kemudian nanti kita coba godok kembali di tim pimpinan atau nanti direkturan. Bagaimana kelanjutan untuk penyelesaian perumusan buku karakter Yayasan Asoka. Tujuan kita sebenarnya satu untuk semua, tetapi tetap memperhatikan tingkat umur anak peserta didik. Jadi kita tidak memandang kalau memang masih ada karakter yang memang harus satu untuk bersama, seperti disiplin sepertinya bagus kalau untuk bersama. Nanti kita lihat kembali dengan tim bersama lebih kurang 2 bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai November, dan mudah-mudahan ini sudah sesuatu yang valid ya Bu Rinia, dan jika ada nanti saran atau masukan dipersilahkan. Jadi dengan membaca kita bisa melalang buana ke dunia manapun, ya, baik akhiratnya maupun dunianya, ya kan? Kemudian literasi ini juga berkaitan dengan membaca, di mana di sini diharapkan anak-anak bisa memahami isi bacaan yang dibacanya nanti, atau merangkai kata-kata menjadi sebuah tulisan yang bagus dan bermanfaat nantinya. Oke, baik, kita mulai dari program ini. Insya Allah akan dilaksanakan mulai dari TK sampai tingkat SMA. Dari SD kelas 1, di mana untuk kelas 1 itu membaca itu kan ada 4 aspek, yaitu aspek menyimak, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Untuk mengamati gambar, yaitu cerita bergambar.
Kemudian menceritakan gambar yang diamati secara sederhana, mendengarkan siswa bercerita fiksi, bisa dongeng ataupun cerpen. Kemudian menanggapi cerita fiksi tersebut, kemudian membaca pemahaman cerita fiksi dan non-fiksi, menuliskan kembali cerita yang dibaca ke dalam jurnal membaca menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Di semester 2-nya mendengarkan sambutan ulang tahun atau syukuran melalui audiovisual, menyampaikan sambutan ulang tahun atau syukuran dengan intonasi yang tepat, membaca sambutan ulang tahun atau syukuran dengan intonasi yang tepat, menuliskan naskah sambutan ulang tahun syukuran yang terdiri dari 200 sampai 400 kata.